Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah mengatakan kul sadaqallah untuk mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, nah di sini Allah menyatakan di dalam ayat suci Al-Quran, Inna awwala baitin, sesungguhnya pertama kali rumah yang telah dibangun muta'abbadan, itu rumah untuk ibadah, rumah untuk beribadah. Baik. Orang bilang namanya muta'abbad, yaitu tempat ibadah, atau ma'bad, tempat beribadah. Ma'bad. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala pertama kali membangun rumah muta'abbad linnas fil ardi, tempat yang pertama kali dibangun tempat ibadah di muka bumi ini, yang diletakkan pondasinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di muka bumi ini. Di muka bumi ini adalah Ka'bah. Subhanallah. Jadi tempat ibadah yang pertama kali di muka bumi ini adalah Ka'bah. Kapan? Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah sudah meletakkan tempat pertama kali muta'abbad, yaitu Mekah. Pondasinya sudah ada. Yang buat pondasi siapa? Malaikat Jibril atas perintah Allah. Makanya ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini dengan Sayyidatuna Hawa, dipertemukanlah Nabi Allah Adam alaihissalam di Jabal Rahmah, Gunung Rahmah, yang tepatnya sekarang di Arafah. Nah, dari situ pertemuan Sayyidina Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Nah, di sini Allah memerintahkan untuk membangun Ka'bah. Dibangun oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, di sini berkembanglah keluarga Nabiullah Adam alaihi salam, keturunan-keturunan Nabiullah Adam alaihi salam sampai kepada anaknya. Keturunan-keturunannya beliau sampai kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Ketika di zaman Nabiullah Nuh terjadi angin topan, banjir yang begitu hebat yang melanda dunia. Yang melanda dunia semuanya. Musibah ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalam 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini perintah Allah untuk membuat kapal. Safinatun Nuh, kapalnya Nabiullah Nuh, dan Nabiullah Nuh diperintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang. Dan kemudian di situ hanya segelintir manusia yang ikut kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, keturunan Nabiullah Nuh alaihissalam yang ada di kapal tersebut, itulah keturunan manusia sekarang. Makanya Nabiullah Nuh alaihissalam dikatakan Adam Ats-Tsani, Nabiullah Adam yang kedua. Nabiullah Adam yang kedua, karena keturunan manusia semua berjalur lewat Nabiullah Nuh alaihissalam. Karena yang ikut bersama Nabiullah Nuh sedikit, nggak banyak. Nah, dari situ keturunan banyak Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah, kapan Ka'bah tersebut dibentuk kembali? Nih, di sini. Di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ketika Nabiullah Ibrahim hijrah dari Baitul Maqdis dengan Siti Hajar dengan Nabiullah Ismail alaihi salam, ketika itu Nabiullah Ismail masih bayi. Tinggallah di kota Mekah, kemudian ditinggallah Siti Hajar di kota Mekah. Ini belum terjadi pembangunan Ka'bah. Ingat, ketika Siti Hajar ingin mencari air untuk minuman anaknya, Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian Nabiullah Ismail diletakkan di suatu tempat di lembah. Kemudian Siti Hajar ini, karena Ka'bah itu sifatnya lembah, dikelilingi gunung. Ini gunung, 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 gunung. Kalau mau masuk ke Ka'bah itu harus melewati yang namanya wadi, pintu, nafak. Atau namanya dikatakan dengan yang namanya syi'ib. Yang dikenal namanya syi'ib. Ada syi'ib Ali, syi'ib. Itu syi'ib itu seperti pintu. Pintu-pintu dari untuk memasuki lembah tersebut. Gunung, gunung, gunung. Sekarang gunungnya udah gak kelihatan. Gunungnya sudah jadi hotel. Gunung-gunung sudah jadi hotel. Sudah menjadi Hilton. Sudah menjadi Zam-Zam. Sudah menjadi tower-tower. Dulu dikelilingi gunung.
gunung-gunung. Jadi kalau mau masuk kota, kalau mau masuk ke Ka'bah itu harus melewati pintu-pintu di sela-sela gunung. Nah, disitulah di antara gunung tersebut, di antara dua gunung lembah besar ini, di situ ada bukit yang namanya Bukit Safa dan Marwah. Nah, disinilah Siti Hajar berkeliling, berangkat melihat ke Safa, dilihat, oh anaknya masih ada aman, Sayyidina Ismail alaihissalam. Untuk apa? Mencari air, mencari mata air, karena kehausan. Dilihat di Bukit Safa, dilihat, kemudian turun, jalan ke Marwah. Dulu kita waktu masih kira-kira tahun 2000-an, itu kita masih melaksanakan yang namanya tawaf, yang namanya sa'i Safa wal Marwah. Itu mana masih naik ke gunung-gunung, masih tanjakan-tanjakan. Dan antum mungkin tahun 60-an, tahun 50-an masih naik ke gunung-gunung, naik ke atas. Sekarang gunung Safa dan Marwah sudah nggak kelihatan, sudah rata. Apalagi yang ikut di lantai 2, lantai 3, lantai 4 nggak kelihatan lagi. Jadi kalau bisa, kalau mau sa'i itu paling nikmat di bawah. Ikuti sejarahnya Nabiullah Ibrahim, yaitu Siti Hajar ketika perjalanan. Nggak jauh kok perjalanannya, cuma 600 meter, 700 meter. Dari Bukit Safa jalan ke Bukit Marwah. Dilihat Nabiullah Ibrahim masih ada. Ini Ka'bah belum jadi. Balik lagi ke Bukit Safa. Dilihat masih ada, aman. Balik lagi. Sampai akhirnya Nabiullah Ismail alaihissalam menggesrekkan kakinya ke bumi, keluarlah air. Itulah yang dinamakan dengan air Zam-Zam. Ketika besar Sayyidina Ismail alaihissalam, baru di sini Allah memerintahkan untuk membangun Ka'bah. Nah, Allah memberikan pondasi melalui Nabi siapa? Malaikat Jibril. Yang membangun siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian diteruskan oleh Nabiullah Ibrahim. Lihat bagaimana hebatnya Ka'bah. Yang membangun Nabi, yang membantu Nabi Ismail. Insinyurnya malaikat. Insinyurnya malaikat Jibril, insinyur. Yang memerintahkan Allah. Ayah, kurang apa? Yang memerintahkan Allah, insinyurnya malaikat Jibril, yang membangun Nabi, ayahnya para Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kernetnya, nah ini kernet sudah, bahasanya antum sudah. Yang menjadi pembantu insinyur yang suka ngebantu di dalam pembangunan siapa? Ayah, Nabiullah Ismail alaihissalam.